Memang tidak ada dalil yang menyebut-nyebut Lebaran harus pakai baju baru. Tetapi pakai baju baru itu bagian dari penghormatan kita pada hari raya. Masa di hari raya kita pakai baju parpol? Caleg. Sholat Id pakai baju caleg. Sholat Id pakai baju capres. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Sobat ngadem semua, masih di Kulkas edisi bulan suci Ramadan, Pak Haji. Pakaiannya islami banget. Walaupun mungkin ini tanda-tanda Mang Bren mau segera berangkat umroh. Umroh aja di mana, Pak Haji? Di Halipah tuh. Waduh, ya. Luar biasa. Travel terbaik yang dimiliki Indonesia. Bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal. Berangkat haji atau umroh dengan Halipah, hajinya mabrur, umrohnya makbul, insya Allah, Pak Haji ya. Nah, ini luar biasa menyambut jamuan Allah di tanah suci. Luar biasa. Nah, ini brand ini Pak Haji. Insya Allah, Pak Haji. Insya Allah. Sobat kami semua, topik kita kali ini tentu sekitaran Ramadan ya. Karena tak godin maka takbiran. Jadi pingin batuk saya mendengarnya ya. Godinnya bulan puasa, takbiran gitu kan. Nah, kenapa topik ini diangkat dan apa maksudnya ini Pak Haji? Tak godin maka takbiran ini seperti apa? Saya ingin ngasih tahu emak-emak kolonial. Anak kolonial. Godin itu bahasa anak milenial, anak-anak stroberi, anak Gen Z, ya. Godin itu berarti batal puasa, Mang. Di rumah mereka sahur, tapi di luar jam 10 siang mereka bukber. Seruduk gorden. Seruduk gorden. Warteg ya. Iya, sama emaknya makan sahur, sama temennya jam 9 pagi sahur lagi. Nah, itu namanya godin. Nah, maka bagi godiner, pahami, puasa itu wajib. Kalau tidak dikerjakan itu dosa. Kalau dapat dosa, itu akan dapat siksa. Ini dengerin, di antara siksaan bagi kaum godiner, tetangga sudah manasin mobil, siap-siap beli baju lebaran. Kamu masih manasin sayur bekas sahur untuk buka. Sayurnya sayur asem, sayur kacang. tapi hidung gue. Cek kang ibing aduh akhirnya. Itu sedih banget ngedengernya gitu. Nah, Rasulullah kan bersabda gini, Mang. Gimana, Pak? Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Bahwa keluarga, harta dan anak itu bisa menjadi fitnah, itu bisa menjadi cobaan, itu bisa menjadi potensi untuk berbuat dosa. Banyak orang berbuat dosa karena keluarganya, banyak orang terjebak berbuat dosa karena hartanya, dan banyak orang berbuat dosa karena anaknya. Anaknya pengen jadi sesuatu, berbuat dosa. Nah, itu nggak ngomongin itu Pak Haji. Enggak. Maka kata Rasulullah, tukafiruha. Fitnah yang karena 3 aspek tadi itu nanti akan dihapus, didelete. Dapat kiparat dari apa? As-sholatu dengan sholat kita, dengan sholat, wasyamu dengan puasa kita, was-sodaqatu dengan sedekah kita, wal amru bil ma'ruf dengan amar ma'ruf kita, dan nahi munkar kita. Jadi sholat, puasa,
sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, itu bisa menghapus jejak-jejak dosa yang potensinya dipantik oleh keluarga, oleh harta, maupun oleh anak kita. Oke. Gitu. Nah, jadi bagi kalian, kaum Godiners, gitu, pahami. Tinggalkan itu, ya. Jadi harus puasa. Jadi kalau kalian puasa tahun ini tak godin, maka insya Allah takbiran. Gitu ya. Kalau kalian godin, nanti akhirnya bukan takbiran, tapi tekbiran. Tekbir. Bahaya. Itu mah si kopi alit. Topi miring. Topi miring. Oh jadi gitu Pak Haji ya? Ya. Luar biasa, jangan godin lah intinya gitu. Biar takbirannya enak. Biar takbiran. Kan takbiran itu dirasakan enak bagi mereka yang sempurna. Berpuasa Pak Haji ya. Kalau mereka yang godin nggak enak. Ya. Bener Pak Haji. Nah, Pak Haji kan pernah tausiah nih Pak Haji tentang puasa itu lebih indah daripada puisi. Dari mana aspek keindahannya? Kalau menurut Brand mah berburu takjilnya indah itu lumayan. Oke, nanti kita kaji. Ada yang pertama, Mang. Rasulullah bersabda begini, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Keindahan Ramadan itu ada di antaranya pada makan sahur. Karena itu kata Rasulullah, makan sahurlah, maka di makan sahur itu ada keberkahan. Apa di antara keberkahannya? Kan Allah itu setiap malam, di sepertiga malam turun ke langit dunia. Sembari Allah itu berkata, kata Rasulullah, yaqul, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang beristighfar maka akan aku ampuni. Coba ini sajian menu ruhani yang teramat istimewa di waktu sahur. Luar biasa. Luar biasa. Itu indah. Maka kata Imam Nawawi, waktu sahur itu disebut dengan golden time. Waktu emas ya, di mana derasnya turun rahmat Allah bagi mereka yang bangun beribadah. Kan kita bangun makan sahur itu ibadah. Maka ampunan, kemudian dikabulkan doa, diberi segala pinta akan Allah berikan di waktu sahur. Ya, maka Mang sesungguhnya dibangunin pasangan pada saat sahur, ya. Istri kita sembari berkata, sahur yo yang keburu imsak. Sumpah kata-kata itu lebih indah daripada syair Jokpin, Mang. Sayang Fajar belum merasakan itu ya. Ini banyak OTW. Fajar OTW. Itu lebih indah dari bunyi alarm manapun. Atau kamu bilang gini, cinta, malam ini aku tak tidur. Karena aku ingin menjadi orang pertama yang membangunin kamu sahur. Waduh. Pret. Sayang sahur yuk. Aduh. Halus panggil sayang sahur yuk. Pasalnya yang sayur kacang. Berkedel deh aing melihat. Yang asik itu Mang, nyeting alarm jam 3 pagi. Tapi ternyata alarmnya bunyi jam 3 sore. Dan kita kebablasan tidur. Tidur. Itu tidur apa latihan? Latihan modar. Kamu jangan gitu. Susah bangun sahur ya. Kalau bangun sahur susah, bagaimana kamu membangun rumah tangga? Nah gini, untuk jomblo Mugolado, ya, bila cintamu masih on the way, sebaiknya kamu sahur on the road. aduh, udah jangan Pak Haji, sekarang mah udah dilarang sahur on the road. Pokoknya tukang bubur naik haji, selamat sahur dan selamat mengaji. Waduh. Baju batik dari pasar Rebo, hai kamu yang cantik, sahur dulu baru bobo. Waduh. Sahur dulu baru bobo. Sahurnya sama pindang. Yang cucuknya pisahin nih satu-satu. Kabur subuh.
Oh jadi gitu Pak Haji ya. Iya. Tapi bener ya, indah banget gitu waktu sahur Pak Haji. Semarak ya, TV menayangkan program religi semuanya. Semarak, kan. Kita makan sahur, terus hangat ya, suasana keluarga luar biasa. Itu keindahannya. Ya. Setelah sahur Pak Haji, apa lagi? Gini, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi. Gembira pada saat berbuka. Farhatun inda liqa'i rabbih. Dan gembira pada saat bertemu dengan Allah. Nah, Liqa'i rabbi. betul. Mang jadi begitu gembira pada saat kita menunggu berbuka puasa. Yang kita kenal dengan ngabuburit, Mang. Betul. Itu waktu indah banget. Tahu nggak ngabuburit? Pas lihat kamu, pingin buru-buru merit. Singkatan atau itu mah. Ada yang nanya, lagi nunggu waktu buka bro? Bukan, lagi nunggu kepastian. Tapi memang ngomong-ngomong buka puasa itu sunat sama yang manis. Dan wajib sama yang gratis. Pajar itu. Sini koma. Langganannya yang masih fatal aja. Ayo jujur. Ada yang bilang cinta janji kamu itu manis banget. Boleh dong aku godin dengan janjimu. Waduh, biar sunah. Biar sunah. Mak, takjil apa yang paling enak? Kolek. Bukan, takjilatin istrimu sampai lumer. Tapi sudah buka. Sudah buka. Tentunya. Gini, berbukalah dengan yang puasa. Kenapa? Sebab yang manis banyak yang tidak puasa. Waduh. Berbuka itu dengan yang jelas, bukan dengan yang manis. Sebab dengan yang manis kan hubungannya belum jelas. Berbukalah dengan yang setia, bukan dengan yang manis. Sebab yang manis biasanya pendusta. Pendusta. Jadi Mang, bagi orang yang puasa, Allah akan memberi kebahagiaan terutama pada saat berbuka. Kenapa bahagia? Bukan sekedar karena tadinya kita tidak boleh makan minum, jadi boleh. Tapi sesaat menjelang berbuka itu, di sana lagi-lagi setiap doa kita dikabulkan, permintaan kita diberi, istighfar kita diampuni. Golden time itu masih golden time lagi, waktu emas kembali ya. Jadi luar biasa ya, bukan karena makan, bukan karena tapi makan, karena ada ijabah doa. Iya. Makan makanan apa yang tidak membatalkan puasa? Makan, waduh, obat Pak Ji? Bukan, makan omongan sendiri. Saya suka ingat ya. Siapa itu? Nggak usah lah ya. Oke, saya suka ingat kalau pengalaman puasa lagi kecil. Pas wudhu kan kumur-kumur. Kumur nanti lu kali, nu dipicena 2 kali. Pantesan Pak Haji, si Iki keren kuliah ngan wudu. Dawamnya keur dawam wudu cenah keur puasa main jeung keong teh gini. Ya. Pas keong teh di hah gitu. Lain nongol mah tapi pae. Oh godin. Bau kasturi. Itu keindahan bagi yang puasa itu. Sahur dan berbuka, dua-duanya golden time. Ini Sobat Ngadem luar biasa ya. Ada lagi gak Pak Haji ini? Keindahan puasa itu selain tadi sahur dan berbuka. Begini, saya itu punya metafor. Puasa itu seperti pelangi. Oh, jadi di mana magiku hibiniunya menjadi gradasi warna yang harmoni. Benar. Menjadi konfigurasi warna yang indah banget. Kayak baju Pak Haji yang sekarang. Ustadz Wijayanto. Oh, dari Ustadz Wijayanto. Paradis batik. Luar biasa ya. Hingga Mang siapapun yang melihat pelangi segalanya jadi indah. Benar Pak Haji. Saya itu berdebar pada saat lihat pelangi itu. Satu, hati saya berdebar tuh saat lihat pelangi. 2, berdebar tuh saat jatuh cinta sama istri. Dan yang ketiga, berdebar tuh saat jatuh tempo. Sampai kan pada saat ada pelangi dimitoskan ada bidadari. Iya. Bang Haji nyanyi. Aduh, ini ingat mantan kayaknya. Jangan. Contoh Mang saat puasa, masjid, musola, madrasah, lembaga-lembaga pemerintah baik negeri maupun swasta itu Sobat Ngadem semua semarak dengan kegiatan agama.
Benar, Pak Haji. Dengan begitu kan makmur lembaganya, makmur jemaahnya, dan makmur juga penceramahnya. Mang kalau di bulan puasa, di luar bulan puasa, ceramah saya hanya dibayar hanya 2 enjut lah ya. 2 enjut. Kalau bulan Ramadan bisa 4 enjut. Enjut. Jadi kalau Ramadan jadi enjut-enjutan. 2M. 2M. Aduh, dikasih honor 2M. Makasih, Mas. Udah jangan. Luar biasa. Jadi ternyata yang makmur bukan hanya masjid pula di bulan puasa ini hingga tambah indah. Apa? Mall makmur. Benar, Pak Haji. Pasar online makmur, pasar tradisional makmur, pasar kaget makmur, pasar kojengkang rame. Dengan begitu, selain pembeli yang makmur, juga penjualnya juga ikut makmur. Program TV makmur. Makmur. Ternyata puasa juga ngasih trickle down effect. Efek rembesan, Mang. Bagi satu, berbagai macam sarana jasa, transportasi, antar barang atau kurir. Semua aspek yang terkait dengan kebutuhan hidup, semuanya menjadi makmur. Jadi makmur. Bahkan, Mang, koleha saya yang nonis, yang al-kaf, golongan al-kafirun, Ustadz katanya kalau bulan puasa warung saya ramainya 10 kali lipat. Waduh. Ustadz KPI saya ramainya 5 kali lipat. Ustadz toko saya ramainya 2 kali lipat. Jadi disimpulkan jadi satu, bulan puasa adalah menjadi semacam angel cycle ya, menjadi semacam lingkaran malaikat yang memberi keberkahan bagi semua pihak tanpa kecuali mereka yang berbeda agama dengan kita. Itulah indahnya bulan puasa. Jadi maka kalau Godin nggak indah itu nggak akan ditemukan. Bener, Pak Haji. Enggak lah. Tidak termasuk golongan Tidak kami. Tidak termasuk golongan itu. Ya. Oke. Jadi jangan Godin, Pak Haji. Jangan. Tapi bener, Pak Haji, ya, semuanya semarak, Pak Haji. Pedagang, program TV, iklan, terus perusahaan penggadaian itu ada santunan anak yatim lah, naon. Semua Pak Haji bergerak, denyut nadinya Pak Haji terasa. Maka Pak Haji. Nabi menyebut bulan Ramadan itu belum berkah. Penuh berkah itu tumbuh, berkembang, bercabang, dan lestarinya kebaikan di bulan Ramadan itu. Oke. Nah, Pak Haji Aang nih ya, barusan keindahan bulan suci Ramadan. Dan yang jangan dilupakan bagi saya pribadi nih Pak Haji, kalau bulan suci Ramadan itu nanti di akhirnya dapat THR. Dulu. Sekarang juga dapat, tapi alhamdulillah banyak. Serius, Mang. THR itu ikut memperindah suasana Ramadan. Oke. Apa THR itu? Tunggakan dari raya? Bukan ya. Atau ta'aruf habis Ramadan? Waduh, itu bagi jombloan Pak Haji. Bagi Fajar, THR itu teman di hari raya. Aduh. Atau turunkan harga resepsi. Yang benar THR itu tunjangan hari raya. Rasul bersabda begini, Mang. Tahadu tahabbu. Berbagi hadiahlah kalian, niscaya kata Rasulullah kalian akan saling mencintai. Kita akan saling mencintai bila kita berbagi hadiah. Kan THR itu berbagi hadiah. Betul, ya? betul. Dan Rasul pun menegaskan ajibud da'iya wala taruddul hadiyata. Begitu kata Aisyah. Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Jadi kalau ada orang ngasih THR, terima itu hadiah. Kan ada yang melihat, janganlah dididik anak kita dengan ngasih itu, nanti dididik jadi pengemis. Bukan, ini mau berbagi hadiah, diperintah oleh Nabi. Ya, hadirilah undangan dan jangan tolak kalau ada orang yang memberikan hadiah. Karena berbagi hadiah itu bagian dari komunikasi yang bisa membangun kecintaan kita. Jadi kalau ada undangan, Bang, hadiri. Makanya saya itu tidak senang dipuji. Saya itu senangnya dihujat. Kenapa? Sebab di hujatan banyak makanan. Hajatan. Ada jumpa-jumpa, ada spaghetti, siomay, mie kocok, banyak banget. Lapar Haji, ya Allah. Nah, Mang, Siti Aisyah pun berkata, karena Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Rasulullah biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Rasul biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Betul. Dalam hal berbalas hadiah kan kata Ali bin Abi Thalib gimana? 2 lebih baik daripada 1. Sesungguhnya 3 lebih baik daripada 2. Yakinlah 4 itu lebih baik daripada 3.
awas pikirannya jangan traveling. Ini terkait dengan memberi hadiah. Memberi hadiah. Orang lain ngasih hadiah 1, kita balas 2. Orang lain ngasih hadiah 2, kita balas 3 dan seterusnya. Itu yang baik. Itu ibu-ibu udah pada baut. Nah, Mang, THR itu bagian dari apa yang diajarkan baginda Nabi tadi. Tapi THR itu nunggunya setahun. Tapi beak sapoe. tapi benar Pak Haji, serius hanya gitu ya. Iya, itu ada yang salah ya. Dari manajemennya. Tapi sakit itu gini, Mang. Kita nunggu dan berharap dapat THR dari saudara. Yeah. Tapi cek saudara, ngeus mana ngeus kolot. Tuh itu bener ira terakhir saya dikitukan Pak Haji. Sakit. Pokoknya sekarang yang mau dapat THR 500.000 segera daftar. Syaratnya KTP, SKTM, dan biaya pendaftaran 600.000. Ngapain? Kirain kartu Covid banyak enggak ya? Oh, emang THR semakin memperindah bulan suci Ramadan. THR semakin dan orang yang godin tidak akan pernah merasakan nikmatnya dapat THR. Bener Pak Haji ya? Hampa, walaupun dapat hampa. Oke. Nah itu THR biasanya dibagikan 2 minggu sebelum Lebaran Pak Haji, atau seminggu sebelum Lebaran. Nah, tibalah waktu Lebarannya Pak Haji. Itu menurut saya momen yang indah banget ketika dengar suara takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah, bener gak Pak Haji? Benar. Kerasa kan? Kerasa. Apalagi Fajar. Yang munggahan saja tidak akan pulang. Jangan-jangan pas takbiran juga tidak pulang. Dia dilem. Edit. Masya Allah. Belajar. Kalinya kabasir patah loba batur. Loba batur. Lebaran harus pulang ya. Oke, bener banget Mang, sepakat ya. Bahwa pada saat Lebaran, Ramadan itu benar-benar terasa indah. Indah banget Pak Haji, bener. Mang tahu nggak tanda Lebaran tiba? Gimana Pak Haji? Kalau masjid sudah sepi, taraweh ada kemajuan, sapnya maju. Asalnya 20 sap jadi 5 sap ya. Tetapi mall, Indomaret, King, Alfamaret, Yomart, King di Bandung, Jogja Kepatihan, itu tanda Lebaran akan tiba. Oke. Langsung tanya, siapa artis dangdut yang terkuat? Cita-cita tak? Bukan, Ayu Ting Ting, Mang. Kenapa? Kesana kemari membawa Alfamart. Jokes bapak-bapak. Membawa promonya mungkin Pak Haji. Itu penyanyi dangdut yang banyak berpikir ya, Ayu Ting Ting. Mang, kenapa Lebaran indah? Itu indah sebab puasa sudah menuju lelah. Tapi pada faktanya banyak jomblo yang nggak kuat puasa. Aneh, puasa sabulan tekuat, ada jomblo puluhan tahun kuat. Gitu. Mundur puasa di bulan Ramadan nih tip berang, ningali kecewa kayak korma. Korma ajwa. Aduh, kering-kering herang padahal mah cucunguk. Karena nggak kuat puasa, banyak orang yang godin dan pura-pura puasa. Iya. Bohong ya, untuk godiner stop. Membohongi diri sendiri. Karena yang bertugas untuk membohongi kamu itu orang lain. Gitu. Nah, saya kesel ya, akhir-akhir ini toleransi beragama itu mulai luntur. Siang hari kan di bulan puasa Mang banyak orang yang ngopi, ngerokok di pinggir jalan, sembari ketawa-ketiwi. Saya hanya bisa mengelus dada sembari minum es kelapa muda. Taruhana tuh. Tapi Mang gini, kenapa Lebaran itu indah? Karena ada takbiran. Karena ada takbirannya kan? Takbiran kita memaha besarkan Allah dan mengecilkan segala selain Allah. Selain itu kenapa? Idul Fitri. Id itu kan kembali. Fitri itu ada 2 makna. Suci aja. Al-Fatir, Allah yang maha menciptakan kita. Dan Fitri itu adalah fitrah suci. Jadi ketika Idul Fitri kita kembali kepada Allah. Karena kita asal dari Allah. Hidup di bumi milik Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Jangan sampai kita datang dari Allah. Diberi fasilitas oleh Allah. Tapi pulang kita bukan kepada Allah. Mereka yang Idul Fitri itu pulang kepada Allah. Kemudian yang kedua, Fitri itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu asal dan awal penciptaan kita. Jadi kita kembali pada asal dan awal penciptaan kita yang bersih, jernih dari noda dan dosa. Maka itu akan semakin indah. Jadi keindahan Idul Fitri hanya akan dirasakan oleh mereka yang saum.
Sahur. Gitu. Yang godin nggak akan merasakan indahnya Idul Fitri itu. Pipi lu nunggu. Ya, Mang. Ya, kita itu saya kira apa ya? Sangat indah lah ya. Sangat indah banget. Indah luar gitu biasa ya, puasa Pak itu ya. pada saat kita sampai di ujung waktunya. Sampai di ujung waktu takbiran. Ini keinget memori masa kecil Pak Haji. Jadi Iya. keindahan takbir keindahan lebaran itu pas takbirannya, pulang dari masjid setelah takbiran itu kita pakai baju baru. Oke. Aduh, itu bener gak Pak Haji itu? Pak Haji Aang merasakan nggak itu? Saya merasakan, Mang. Iya. Ya, indah Lebaran itu pada saat takbiran kan langsung pikiran kita kembali ke masa lalu. Lalu kita sama-sama memakai baju baru. Memang tidak ada dalil yang menyebut-nyebut Lebaran harus pakai baju baru. Tetapi pakai baju baru itu bagian dari penghormatan kita pada hari raya. Masa di hari raya kita pakai baju parpol? Caleg. Sholat Id pakai baju caleg. Sholat Id pakai baju capres. Nggak menghormati hari raya ya. Iya. Tapi kalau saya setiap hari mah pakai baju lebaran. Sebab kalau pakai baju sempit itu engap. Lebar itu beda Pak Haji Aang. Saya ini orang gendut. Orang gendut kayak saya itu pelupa, Mang. Pelupa. Kenapa? Pelupa? Lupa asa candahar, Mang. Dan orang gendut kayak saya ini konon katanya penyayang. Penyayang makanan sisa. Penyayang makanan sisa. Tidak ada makanan nganggur, sikat. Mang, terkait lebaran, yang ngenes mah belanja online, beli baju lebaran, pas datang tanggal 7 Syawal. Tapi relate Pak Haji. Kayak istri aku Pak Haji, kayak gitu, datangnya udah lebaran, ngapain dipesan kalau gitu. Kan karunya kulirnya juga lebaran. Oh iya benar. Ada meme Mang, Roma, anak-anak pada nangis minta baju lebaran. Gimana? Tenang Ani, nanti kita jahitin saja. Jahitin baju lebaran Roma? Bukan, kita jahitin mulutnya saja. Sungguh terlalu romantis. Oke. Jadi untuk para suami, kalau lebaran nyuruh istri cantik, kasih duit biar beli skincare yang keren. Nggak cukup, pengen cakep perawatan pakai tepung sajiku. Cantik iya, kriuk. Mang, suami yang kulit itu kayak sate kambing, enak tapi bisa bikin hipertensi. Jangan pedit sama istri ya. Jujur hipertensi atau Pak Haji? Oke, tapi yang penting memang ingat lebaran pasti ingat baju baru. Tapi yang terpenting bukan bicara baju baru, tapi kita semua harus kembali ke fitri. Kembali ke fitrahnya. Jangan ke cici. Jangan ke Widi. Jangan ke Suci. Kembali. Jangan ke Tanti. Jangan ke Tanti. Oke. Dan semoga setelah Idul Fitri dompet kita tidak ikut-ikutan fitri ya. Tidak ikut-ikutan suci, bersih. Khawatir kita mengheningkan cipta. Tapi biasanya itu kejadian Pak Haji. Ya. Jadi gitu Pak Haji ya, luar biasa. Jadi teringat memori masa kecil dulu ketika ya itu pakai baju lebaran, semarak, takbiran, indah, luar biasa. Ternyata dari awal rundutannya Pak Haji sampai endingnya lebaran dan takbiran itu kita disajikan hal-hal indah dan itu tidak akan dirasakan bagi orang yang godin. Godin nggak bisa. Benar. Maka tak godin takbiran. Takbiran. Orang yang takbiran itu orang yang tak godin. Oke. Orang yang godin nggak akan merasakan nikmatnya takbiran. Luar biasa. Puasa itu begitu indah. Kata para ulama, Ramadan itu ajmalul madrasah. Ajmalun Sekolah madrasah. yang terindah. Oke. Bang, indah nggak sekolah? Sangat indah. Apa yang buat sekolah indah? Mas, ada apa ya? Kisah kasih di sekolah. Nah itu Kalau saya bukan. apa Pak Haji? Karena ada mata pelajaran favorit. Apa Pak Haji? Mata pelajaran favorit saya di sekolah waktu itu 3. 3. Fisika, kimia, dan matematika. Iya. Itu kalau gurunya tidak ada. Tapi biasanya hujan gulung kayak Jol datang le guru fisika si bapak. Guru fisika rajin, guru matematika rajin, guru kimia rajin, guru penjaskestar hadir. Aneh. Oke, luar biasa Pak Haji Aang. Langsung saja kata-kata kulkas untuk sobat Gadap semua di rumah yang puasa sekarang Pak Haji Aang. Insya Allah juga tak godin. Pertama, di Indonesia itu terkenal dengan WIB. Aduh, Waktu irahe bae. Oke. Atau jam karet. Kirain. Tapi kalau buka puasa tiba semuanya disiplin.
tepat waktu, bahkan banyak kecepatan. Itulah indahnya puasa. Yang jelas, kalau tak godin maka takbiran. Kedua, kata mama, antara suami dan azan maghrib itu ada kesamaan, Mang. Kalau keduanya datang, bikin mereka tersenyum. Aduh. Itulah indahnya tak godin. Duk 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 duk. Waduh, Allahu Akbar, langsung senyum. Ketiga, di antara yang membatalkan puasa itu ada 4. Duduk, berlari, berkeringat, dan melamun di siang hari. Duduk di warteg sembari minum es campur. Itu pantesan. Lari mengejar tukang cuangki, lalu makan cuangki bersama si mangnya. Aduh. Berkeringat membatalkan puasa setelah makan seblak. Melamun membatalkan puasa sembari ngudut. Dan ngemil kacang goreng. Bener-bener. Kenapa kamu makan kacang goreng? Karena ingin melepas pinat. Pinut aja itu. Keempat, yang sunnah itu berbuka dengan yang manis. Sementara yang wajib itu ngaca dulu. Lalu bertanya pada diri sendiri, pantaskah aku berbuka dengan yang manis? Maksudnya kurma, Pak Haji. Kurma, iya. 5, kalau ada pertanyaan, bagaimana tips supaya puasa kita barokah? Dengerin. Awal puasa ikut NU, Lebaran ikut Muhammadiyah, waktu imsak ikut daerah istimewa Aceh, dan waktu berbuka ikut daerah Merauke. Waduh, itu hitungan wah. Jangan sampai kayak gitu sobat kadang. Ada lagi Pak Haji? Cukup, Bang. Cukup, luar biasa sobat kadang semua. Semoga ya bisa memaksimalkan ya jamuan Allah di bulan suci Ramadan ini, karena luar biasa tadi, indah ya runtutannya dari awal sampai takbiran sampai apalagi Mang, kalau bulan Ramadan kita berangkat umroh. Oke, gimana Pak Haji Halifatur? Oke, Halifatur itu bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Kalau berangkat haji dengan halifah, mabrur. Kalau umroh dengan halifah, makbul. Makbul. Ya, maka setelah bulan Ramadan ini, segera umroh sebelum bulan haji nanti tiba. Ya. Oke. Atau ikut umroh Idul Fitri bersama saya. Oh gitu Pak Haji, ada ya? Indah, Idul Fitri di Masjid Nabawi. Semoga Bren ikutlah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Pak Haji Sony memberangkatkan umroh. Pak Haji Sony, aduh aku mau nangis. Oke gitu Pak Jang ya. Luar biasa sobat gadam, semoga kita semua dapatlah ya keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain, karena di kita ini gudangnya orang-orang cerdas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.